Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tubagus Azmi Noval dengan NPM 2330100080. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas kewarganegaraan yang dimana mempunyai aspek yaitu tentang digital, yang dimana digital itu berperan penting bagi apa di era global ini, yang dimana seperti sekarang perkembangan teknologi ini digunakan telah mengubah cara manusia berpikir, berkomunikasi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sehingga ruang digital tidak lagi sekedar tempat hiburan, akan tetapi telah menjadi ruang publik baru yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menunjukkan sikap cerdas di era global tersebut menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sikap cerdas ini yaitu tercermin dari kemampuan individunya dalam menyikapi arus informasi yang begitu deras dengan pikiran yang kritis, logis, dan bertanggung jawab, sehingga tidak mudahnya mempercayai pada informasi yang belum jelas atau tidak terpengaruh oleh hoak lah, lebih tepatnya kayak gitu. Yaitu setelah itu tuh mampu membedakan mana konten yang tidak hoak atau konten yang benar-benar bermanfaat dan mana yang justru merugikan kepada negara atau kepada dirinya sendiri gitu. Karena pada kenyataannya ruang digital itu saat ini gitu kan dihadapkan pada berbagai tantangan serius seperti penyebaran hoak kan, benar kan kata ucapan yang kembali lagi kepada ucapan yang sebelumnya. Terus ada pun dengan ujaran kebencian, ya kan, seperti kayak di era kemarin. Pasti pas demo kemarin tuh selalu ada yang namanya para provokator yang menyebarkan hoak atau ujaran kebenciannya, dan ada juga provokasi juga gitu kan. Maka dari itu kita tuh harus tahu gitu. Kita sebelum tahu masalahnya atau apapun, kita harus tahu dulu gitu. Apakah ini hoak adanya ataukah sebuah ujaran kebencian atau hanya sebuah provokasi saja gitu kan. Nah, maka dari itu dan banyak lagi gitu kan konten-konten yang emang benar-benar bisa merusak nilai-nilainya moral para bangsa-bangsa Indonesia, sehingga persatuan dan kesehatan mental masyarakat itu dalam konteks inilah gerakan memenuhi ruang digital yang itu menjadi sangat relevan, ya kan. Karena apa? Kolektif untuk mengajak semua masyarakat itu khususnya generasi muda, contohnya kayak generasi Gen Z, ya kan. Untuknya untuk generasi Gen Z dan mahasiswa gitulah, agar tidak hanya menjadi pengguna pasif gitu, cuman kayak udah aja cukup ya udah, tapi harus tahu juga gitu dan harus menjadi kontributor aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, beretika, dan bernilai positif, sehingga menunjukkan sikap cerdas dikatakan dalam berdigital. Itu dapat dimulai dengan sederhana, yaitu sederhana tapi mempunyai dampak besar seperti kan contohnya tuh kayak membiasakan diri untuk memeriksa sumber-sumber informasi sebelum membagikannya, terus membaca secara utuh itu sebuah berita agar tidak salah paham gitu, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan pihak lain saat berkomentar, serta menahan diri dari emosi yang seringkali gitu memicu konflik-konflik yang tidak produktif di media sosial ini, sehingga sikap ini tuh mencerminkan kedewasaan berpikir dan kesadaran bahwa kan setiap jejak digital yang kita tinggalkan tersebut itu dapat mempengaruhi orang-orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita gitu kan. Jangan orang lain tapi orang-orang yang ada berada yang ada di sekitar kita gitu kan, baik secara langsung maupun tidak langsung gitu kan. Selanjutnya ada aktualisasi sikap cerdas ya yang ada di era global ini, yaitu mewujudkan sebuah kontribusi positif yang nyata di di ruang digital itu gitu. Misalkan kayak membagikan konten edukatif tentang pembelajaran atau yang baik atau apapun itu kan, yang pokoknya tentang yang sebuah tentang konten edukatif gitu kan, yang menambah wawasan, motivasi yang membangun semangat para masyarakatnya gitu kan, atau konten inspiratif yang mendorong orang lain untuk berbuat baik gitu kan. Kayak banyak orang-orang kayak yang bersedekah yang di video itu tuh sebenarnya itu tuh kalau orang-orang bisa menilai itu tuh sebuah inspiratif gitu, itu sebuah tamparan agar kita selalu berbuat baik gitu kepada sesama
masyarakat yang emang sesama negaranya, sesama negara Indonesia kita sendiri gitu kan. Setelah itu ada ruang digital itu ya. Nah, ruang digital itu juga dimanfaatkan gitu sebagai sarana menyebarkan gitu nilai-nilai kebangsaan. Contohnya kayak toleransi dan kepedulian sosial hingga media sosial yang tidak hanya dipenuhi dengan konten sensasional, tetapi juga menjadi wadah pertukaran sebuah ide gitu, ya kan, dengan gagasan yang konstruktif gitu kan, benar kan. Yang dimana tuh mahasiswa sebagai bagian dari generasi itu terdidik memiliki peran strategis dalam memenuhi ruang digital tersebut, karena mahasiswa memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas yang dapat diolah menjadi konten yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, yaitu melalui tulisan, video, diskusi, maupun kampanye-kampanye atau demo-demo kayak gitulah, ya kan. Dan mahasiswa ini tuh dapat menjadi agen perubahan gitu, yang menghadirkan narasi positif di tengah hiruk-pikuk informasi global. Yang di sisi lain gitu kan, kontribusi positif di ruang digital juga berarti melawan arus negatif dengan cara yang cerdas dan elegan, bukan dengan amarah atau caci maki, melainkan dengan argumentasi yang rasional dan yang valid, dan sikap yang menghargai perbedaan, karena perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam masyarakat global yang majemuk. Namun perbedaan tersebut seharusnya menjadi sarana untuk saling belajar, bukan sumber perpecahan. Ketika sikap cerdas itu diterapkan secara konsisten oleh banyak individu, maka dari itu ya kan dampaknya itu akan terasa luas sekali gitu. Yang dimana tuh kayak contohnya kayak demo-demo kemarin ya kan, kayak demo-demo kemarin tuh cukup sungguh banyak banget provokator-provokator yang emang memanas-manasin masyarakat sekitar kita. Harusnya masyarakat sekitar kita tuh harusnya bisa sadar gitu dengan dengan bisa mempelajari lebih dalam apa itu ruang digital, sehingga mereka tuh harus tahu mana itu bagian provokator dan emang itu tuh menjadi sebuah rencana agar bangsa kita tuh mendapatkan keadilan yang adil gitu kan. Karena pada kita ambil pelajaran dari demo-demo kemarin ya kan. Dalam demo-demo kemarin itu banyak para mahasiswa yang emang di media sosial, contohnya adanya penculikan, adanya itu tuh aparat yang bermain tangan. Apakah kita harus langsung percaya? Kita boleh percaya, tapi dengan harus adanya bukti. Terkadang kan banyak orang-orang yang emang hanya dia terlalu memakan, oh iya saya percaya, teman saya juga nggak ada. Kan kita nggak ada yang tahu kan, karena kita minimnya tuh sebuah bukti. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, orang yang lebih mengerti di era digital ini, kita harus bisa gitu kan menghadapi yang dimana mana hoax dan mana yang benar gitu. Maka dari itu tuh ruang digital itu harus ya itu gitu kan, harus bisa mengolah secara bijak lah gitu. Dan maka dari itu sikap cerdas ini tuh diterapkan secara konsisten oleh banyak individu, maka dampaknya akan terasa luas gitu kan. Ruang digital tersebut tuh menjadi lebih aman dan nyaman, sehingga kualitasnya itu diskusi publik meningkat, masyarakat lebih kritis terhadap informasi, dan budaya digital yang beretika dapat terbentuk secara perlahan. Akan tetapi kelanjutannya itu pada akhirnya menunjukkan sikap cerdas di era global dan mengaktualisasikannya itu melalui kontribusi positif di ruang digital, bukan hanya tentang citra diri di media sosial, tetapi tentang tanggung jawab moral sebagai warga digital yang sadar akan perannya dalam pembangunan peradaban tersebut ya, yaitu melalui gerakan memenuhi ruang digital. Dengan setiap individunya itu diajak untuk mengambil bagian sekecil apapun gitu kontribusinya gitu kan, karena dari langkah-langkah kecil tersebut itu bisa dilakukan secara konsisten dan akan lahirnya perubahan besar gitu akan bangsa tersebut, itu yang menjadikan ruang digital itu sebagai ruang bersama yang mencerdaskan, menginspirasi dan membawa manfaat nyata gitu bagi masyarakat berbangsa kan dan bernegara, sehingga ruang digital itu tuh emang benar-benar harus dimanfaatkan gitu, sehingga bangsa-bangsa negara kita tuh biar bisa berpola pikir panjang. Jadi kayak gitu teman. Jadi gitu buat bapak sekalian gitu kan. Mungkin sedikit presentasi dari saya gitu kan.
gak banyak-banyak, karena kurang lebihnya itu mungkin dari kesalahan saya. Kalau ada yang salah dari kata-kata ataupun apapun, itu saya mohon maaf, dan selebihnya segala kekurangan hanya milik saya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.